Kalau tadi bilangnya baik semua, ibu cek dulu kehadirannya. Sentilda hadir. Ani Susanti, Nurul Rahmat, Yuni Kardiani hadir Bu. Alhamdulillah betul nih, baik semua, sehat semua. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta bisa hadir pada hari ini dalam kondisi sehat. Dan tidak lupa juga kita curahkan salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke yang terang. Materi pada hari ini yaitu kedudukan Al-Quran, hadis dan ijma sebagai sumber hukum Islam. Siapa yang tahu apa itu sumber hukum? Ada yang tahu? Sumber hukum itu adalah pedoman yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, yang pedoman itu berasal dari ada tiga. Untuk umat Islam kita pedoman ada tiga, atau sumber hukum ada tiga, yaitu Al-Quran, dan Ijma. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mengetahui pengertian Al-Quran, hadis dan juga ijma secara tepat dan jelas. Dan juga kita bisa mengetahui kedudukan Al-Quran itu seperti apa, hadis juga seperti apa kedudukannya, dan juga ijma seperti apa kedudukannya. Dan tujuan terakhir juga itu kita bisa menerapkan contoh-contoh dari sumber hukum tersebut, Al-Quran, hadis dan ijma. Kita bahas dulu sedikit apa itu pengertian dari ketiga hukum sumber tersebut. Yang pertama ada dari sumber hukum Al-Quran, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan Allah langsung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya itu bernilai ibadah. Kemudian pengertian sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis itu segala perbuatan atau perkataan atau maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terdahulu atau ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk di sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Bagaimana tadi pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman pertama bagi umat muslim. Adapun dalil dari Al-Quran, Al-Quran surah An-Nahl ayat 1-9 akan dibacakan oleh saudari Melodia. Silakan dibacakan.
bisa jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Yaitu apapun yang kita lakukan itu harus bersumber dari Al-Quran. Nah, contohnya penerapannya, contoh penerapan Al-Quran, maksudnya ya, contoh penerapan dalil sumber dari Al-Quran itu yang pertama perintah sholat. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 di mana berbunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tunaikanlah sholat, zakat dan sebagaimana. Kemudian ada juga perintah puasa di surah Al-Baqarah ayat 143, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga ada larangan zina. Kemudian sumber hukum yang kedua berasal dari hadis. Bagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa hadis itu segala bentuk perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan Al-Quran yang masih umum. Dalilnya dari Quran surah An-Nisa ayat 59 akan dibacakan oleh ulama dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taatilah Rasulnya. Baik, terima kasih. Minta dalil dari An-Nisa untuk menaati Rasul atau Muhammad SAW. Kemudian kita lihat contoh penerapannya itu, kenapa bisa dia hadis menjadi sumber hukum, yaitu Al-Quran memerintahkan sholat. Al-Quran memerintahkan sholat, sedangkan dia tidak menyebutkan tata caranya bagaimana. Jadi dalam hadis disebutkan tata cara sholat. Bagaimana di surat Al-Bukhari yang Rasulullah SAW berkata, sholatlah sebagaimana kalian melihat Nabi sholat. Jadi itu perkataan atau perbuatan Nabi kita harus ikuti sebagai sumber hadis. Kemudian sumber hukum yang terakhir yaitu ijma. Kita sudah menjelaskan juga tadi sedikit mengenai ijma, yaitu kesepakatan para ulama yang terkait mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu berdasarkan sumber hukumnya itu yang ketiga. Kemudian penggunaan ijma digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bisa dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Hadisnya itu dari dalil hasil televisi yang akan dibacakan oleh Saudara Sati. Coba dibacakan dulu. Inna Allah la yajma'u ummati ala dalalati. Artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Riwayat Tirmidzi. Nah, ini tadi dari dalil dari hadis yang Tirmidzi yang menunjukkan bahwa ijma itu adalah sumber hukum. Kita setiap kami sumber hukum dari ijma, yang itu aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi semua masih di Surabaya ini kan semua berdiri pada berdiri. Kita akan melakukan ice breaking supaya kalian tidak lelah. Breakingnya itu gampang saja, jangan ikuti apa yang ibu bilang. Jadi kalau ibu bilang atas, berarti kalian bawah. Kalau ibu bilang kiri, kalian ke kanan, jangan ke kanan. Oke, mulai lah. Kanan, kiri, atas, bawah,
di mana pada saat itu ayat Al-Quran itu masih ditulis di berbagai media. Jadi untuk menjaga keasliannya, para sahabat atau ulama mujtahid itu bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya baik, itu saja penjelasan tadi beberapa mushaf. Kita lihat urutannya. Ingat urutannya tuh. Yang pertama itu ada Al-Quran, karena dia benar-benar dikatakan atau firman Allah. Yang kedua hadis, yaitu di mana dia menjelaskan Al-Quran yang masih umum. Kemudian juga ada yang terakhir, yaitu ijma atau kesepakatan ulama mujtahid. Sekarang tugas kelompoknya. Ini seperti studi kasus. Tugas kelompok itu tentukan seluruhnya. Diskusi bersama kelompok, ada 3 kelompok dan dibagi, laki-laki 1, perempuannya 2, berdua saja. Kalau diskusikan bersama kelompoknya, mengapa setiap pertanyaan termasuk dalam sumber hukum tersebut, berikan contohnya, lalu presentasikan hasilnya di depan masing-masing kelompok. Ibu kasih 5 menit waktunya. Ada yang sudah atau belum? Gimana, sudah atau belum? Oke, lanjut. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan maju perwakilan untuk mendiskusikan hasil presentasi, hasil diskusi. Silakan maju kelompok 1. Dua. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita yang pertama itu perintah puasa Ramadan. Alasannya kewajiban puasa di bulan Ramadan tergantung secara jelas dan langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, kata sholat hadis. Alasan itu Al-Quran hanya memerintahkan untuk menegakkan sholat secara garis besar, bukan mengenai gerakan
mensyariatkan bacaan dan yang dijelaskan melalui lisan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu pengumpulan mushaf Al-Quran atau ijma. Alasan ini, hal ini tidak diperintahkan secara tertulis dalam Al-Quran maupun secara spesifik setelah Rasulullah. Jadi itu saja perwakilan dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok 1. Ya, gimana kelompok 2? Silakan maju kelompok 2. Baik, bismillah. Yang pertama tentang perintah puasa Ramadan. Nah, sumber hukumnya itu berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu, dibacakan ayatnya. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah 183 ini ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nah, dalam ayat ini secara tegas memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena perintah tersebut terdapat langsung dalam Al-Quran, maka sumber hukumnya adalah Al-Quran. Nah, kita lanjut. Untuk yang kedua, tata cara sholat. Tata cara sholat ini hukum asalnya adalah hadis, di mana hadisnya di sini berbunyi Shallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 631. Nah, Al-Quran lanjut. Yang ketiga, pengumpulan